Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Roza Indra Laksamana, Nugraha Luhur, Ratnawati akan mempresentasikan tugas kimia membran yang berjudul Sulfonated Polyether Sulfone Polyether Ether Keton Blend as High Performing and Cost Effective Electrolyte Membrane for Direct Methanol Fuel Cell. Direct Methanol Fuel Cell atau sel bahan bakar metanol langsung menggabungkan konversi energi yang sangat efisien dengan pengurangan emisi lingkungan, penyimpanan bahan bakar yang baik, desain struktural yang sederhana dan serbaguna. DMFC juga cocok diterapkan pada industri otomotif, perangkat stasioner, dan portabel. Persilangan bahan bakar melalui membran polimer masih menjadi kelemahan yang membatasi kinerja teknologi jenis ini. Diketahui, permeasi metanol dari anoda ke katoda menyebabkan potensi campuran di katoda dan keracunan katalis, dengan efek merugikan pada tegangan dan efisiensi sel secara keseluruhan. Mengatasi keterbatasan ini telah menjadi salah satu tantangan dalam beberapa tahun terakhir, mendorong beragam pendekatan terhadap pembuatan membran pertukaran proton alternatif atau PEM yang tahan metanol, yang memiliki biaya rendah, kemudahan sintesis, bahan kimia termal yang sesuai, dan stabilitas mekanik. Pengembangan polimer hidrokarbon atau HP muncul menjadi salah satu strategi yang paling mutakhir saat ini. Polyether ether keton atau PEK menunjukkan bahwa pengurangan permeabilitas metanol yang diperbolehkan oleh penggunaan HP atau polimer hidrokarbon adalah selalu disertai dengan penurunan kinerja perangkat yang signifikan yang disebabkan oleh rendahnya konduktivitas proton. Karena korelasi yang kuat antara kapasitas pertukaran ion atau IEC, Ion Exchange Capacity, dan sifat transport makromolekul, konduktivitas proton yang lebih tinggi dapat dicapai dengan meningkatkan jumlah gugus asam sulfonat atau secara umum situs ionik. Namun memiliki kelemahan kemampuan menghalang metanol, ketahanan kimia, sifat mekanik membran elektrolit yang dihasilkan, kemudian polyether sulfon atau PES, penggunaan sebagai elektrolit polimer untuk diaplikasi dalam sel bahan bakar relatif belum banyak dieksplor. Namun makromolekul PES dicirikan oleh ketahanan termal, kekuatan mekanik, ketahanan intrinsik terhadap penghalang metanol. Untuk mengevaluasi kesesuaiannya dalam aplikasi DMFC, diusulkan penyelidikan mendalam terhadap sifat transportasi dan ketahanan mekanik PES tersulfonasi atau SPES. Dari riset ini, SPES menunjukkan kemampuan mekanik sangat baik, metanol yang luar biasa resistensi, bahkan pada sulfonasi 100%. Konduktivitas proton yang sangat rendah dari SPES masih menjadi salah satu kelemahan. Kemudian pencampuran SPES ditambah polimer lain menjadi metode untuk memodifikasi sifat makromolekul murni mencapai fitur unggul dalam bahan campuran yang dihasilkan dan pendekatan hemat biaya. Dalam kasus ini, PES digunakan sebagai polimer hidrofobik inert untuk memodulasi struktur mikro membran yang dihasilkan. Pengurangan perilaku pengembangan dan persilangan metanol mempunyai efek merugikan pada konduktivitas proton dari elektrolit yang dihasilkan dan pada kinerja perangkat secara keseluruhan. Campuran antara PEG tersulfonasi dan PES Cardo tersulfonasi menunjukkan kemampuan bercampur yang baik antara dua makromolekul dan peningkatan luar biasa dalam sifat konduktivitas dan frekuensi air dari campuran tersebut. Pencampuran terjadi antara polimer ditambah konduktivitas proton yang cukup tinggi, tetapi juga memiliki afinitas tinggi terhadap metanol, permeabilitas tinggi, dan SPES yang sebaliknya menunjukkan kekuatan mekanik dan sifat efek selektif yang sangat tinggi, sehingga mencapai membran elektrolit polimer yang sesuai untuk aplikasi dalam DMFC.
Campuran spek dengan spes memiliki kapasitas pemrosesan yang baik, stabilitas termal, konduktivitas proton yang memuaskan, menjadikan campur polimer ini sebagai salah satu yang paling cocok untuk prosedur pencampuran polimer. Membran ini juga disiapkan melalui pengecoran larutan yang sederhana dan hemat biaya. Penyelidikan pengaruh konten spek pada kinerja keseluruhan membran campuran disiapkan menjadi 2 rasio campuran. Campuran pertama, spek 50/50, kemudian yang kedua spek 25/75, dan dilakukan analisis dan evaluasi lebih lanjut. Untuk bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah polieter sulfon atau FES, polieter keton atau PEK, asam sulfat, N-dimetil asetat amida, kemudian NaOH konsentrasi 0,1 molar, polimer dikeringkan dalam oven vakum semalaman pada suhu 100 Celcius selama 24 jam sebelum digunakan. Untuk reaksi sulfonasi polimer PES dan PEK, yang pertama pembuatan spes, asam klor sulfonat sebagai zat tersulfonasi dilakukan reaksi selama 6 jam. Kemudian yang kedua pembuatan spek, sorry ini ada typo, sebenarnya spek bukan spes, 100 ml H2SO4 pekat ditambah perlahan ke dalam 2 gram bubuk PEK, kemudian diaduk kuat pada suhu kamar sampai larut sempurna. Selanjutnya, suhu larutan polimer dinaikkan pada 50 Celcius selama 4 jam. Dan ditambah aquades terus-menerus diaduk, menghasilkan endapan spek, disaring, dan dicuci dengan aquades sampai pH mencapai 6-7. Dan dikeringkan dalam oven vakum pada suhu 60 Celcius selama 24 jam. Untuk persiapan membran, dilakukan pencampuran spek dibuat dengan mencampurkan 2 larutan polimer 15% berat dalam DMAC pada 50/50 dan 25/75 selama 5 jam pada suhu kamar. Larutan polimer kemudian dituangkan ke dalam cawan Petri dan dimasukkan ke dalam oven pada suhu 60 Celcius untuk menguapkan pelarut. Membran yang dihasilkan diaktifasi dengan merendamnya dalam larutan H2SO4 1 molar pada suhu 50 Celcius selama 24 jam dan selanjutnya dicuci. Dicuci beberapa kali dengan air deionisasi sehingga pH mencapai 6-7. Membran spek murni dan spes murni juga dibuat dengan prosedur serupa. Dan diperoleh ketebalan film yang diselidiki berkisar antara 50 dan 50 mm. Selanjutnya, kapasitas pertukaran ion atau ion exchange capacity dan derajat sulfonasi atau sulfonat degree digunakan metode titrasi asam basa karena untuk menentukan kapasitas pertukaran ion, polimer murni dan campuran. Jadi membran dalam bentuk asam direndam dalam larutan NaCl 2 molar selama 24 jam untuk melepaskan ion H+. Kemudian larutan yang dihasilkan dititrasi dengan NaOH standar 0,1 molar menggunakan fenolphthalein sebagai indikator. Selanjutnya nilai kapasitas pertukaran ion dihitung dengan persamaan IEC sama dengan M NaOH dikali V NaOH per W dry, yang mana IEC itu adalah ion exchange capacity sama dengan molaritas NaOH dikali volume NaOH per berat kering atau W dry. Berangkat dari situ, derajat sulfonasi dapat dihitung dengan persamaan 2. Sulfonat degree sama dengan MP, yaitu berat molekul unit pengulangan polimer tanpa gugus fungsi,
dikali kapasitas pertukaran ion per 1000 dikurangi kapasitas pertukaran ion dikali berat molekul gugus SO3H dikali 100. Untuk teknik karakterisasi, yang pertama dilakukan kalorimetri pemindaian diferensial DSC, kemudian penghentian reaksi dan pengolahan polimer spek, penentuan kapasitas pertukaran ion IEC, analisis stabilitas termal dan degradasi TGA, kemudian dilakukan analisis viskoelastis, dan dilakukan lagi konduktivitas proton melalui bidang. Untuk pengukuran digunakan pengukuran 1H NMR, penentuan konduktivitas proton, pengukuran penyerapan larutan. Berikut adalah tabel kapasitas pertukaran ion, derajat sulfonasi, dan serapan larutan dari membran murni dan campuran. Dari campuran SPES dan SPEC. Perilaku termal dari berbagai membran diselidiki dengan analisis TGA dan DSC, di mana hasilnya masing-masing ditampilkan pada gambar di samping. Kurva TGA dari membran murni dan membran campuran dengan jelas menunjukkan penurunan berat melalui dua langkah dalam kisaran 100 derajat Celcius hingga 600 derajat Celcius. Yang pertama, karena dekomposisi dan hilangnya gugus SO3H yang terjadi pada suhu 200 sampai 400 derajat Celcius. Sedangkan yang kedua dihasilkan dari degradasi termal tulang punggung polimer yang dimulai di atas 500 derajat Celcius. Dibandingkan dengan SPS murni, kedua degradasi dimulai pada suhu lebih tinggi pada membran campuran dengan pergeseran sekitar 10 derajat Celcius pada sampel 50/50 suhu 20 derajat Celcius pada film 25/75. Selanjutnya, kerugian massal berkurang seiring dengan meningkatnya spek isi. Bukti menunjukkan penambahan makromolekul spek menyebabkan peningkatan sifat termal elektrolit, di mana karakterisasi DSC dapat memberikan wawasan lebih jauh tentang kemampuan bercampur kedua polimer. Pada gambar ditunjukkan bahwa dengan detail dengan skala yang diperbesar pada suhu 180 sampai 280 dari pola DSC baik polimer campuran maupun polimer murni yang dilakukan pada kisaran suhu antara 20 sampai 300 derajat Celcius. Termogram dari kedua polimer murni hanya menunjukkan suhu transisi gelas tunggal pada 244 derajat Celcius dan 220 derajat Celcius pada SPS dan SPEK. Sementara tidak ada puncak kristalisasi yang teramati pada seluruh rentang suhu yang diselidiki. Hal ini menunjukkan bahwa kedua polimer berada dalam fase amorf sepenuhnya. Lebih lanjut, puncak Tg tunggal dalam pola DSC dari kedua campuran menunjukkan campuran homogen diperoleh tanpa pemisahan fase antara dua makromolekul. Untuk memenuhi kebutuhan fabrikasi perakitan elektroda membran atau singkatannya dengan MEA pada sel bahan bakar, membran elektrolit juga harus memastikan sifat mekanik yang memadai. Oleh karena itu, DMA digunakan untuk memperoleh informasi berharga tentang sifat viskoelastis bahan. Di mana pada gambar ditunjukkan bahwa modulus penyimpanan yang disingkat dengan EO dan tangan kerugian tande untuk film polimer yang berbeda dilaporkan. Terlihat dari data kakuan membran SPS murni dapat dikurangi dengan penambahan makromolekul SPEK, di mana modulus penyimpanan membran campuran mengalami penurunan progresif seiring dengan meningkatnya konten SPEK. Di sisi lain, dari kedua campuran tetap stabil pada nilai yang dapat diterima hingga lebih dari 200 derajat Celcius. Dapat dinyatakan bahwa prosedur pencampuran menjamin fleksibilitas yang lebih tinggi dengan tetap menjaga ketahanan mekanisme yang baik, sehingga lebih sesuai dengan persyaratan. Untuk fabrikasi MEA sesuai dengan data JSC, profil TAN hanya menunjukkan satu puncak untuk setiap sampel sesuai dengan TG-nya, di mana yang perlu diperhatikan nilai tangan kerugian dari kedua membran campuran lebih tinggi dibandingkan SPS murni, sehingga memiliki kapasitas rendaman yang lebih tinggi yang merupakan sifat menguntungkan bagi elektrolit.
Polimer yang digunakan dalam sel bahan bakar memang lebih tinggi. Tanda menunjukkan bahwa membran campuran menghilangkan rangsangan mekanisme yang tidak diinginkan dengan lebih baik. Pada gambar di samping menunjukkan koefisien difusi diri air dan metanol diukur dengan teknik PFG NMR di mana pada kisaran suhu 20 sampai 130 derajat Celcius dalam membran yang dalam lautan metanol berair 4 molar. Sehubungan dengan SPS murni dalam membran campuran difusita air dan metanol jelas lebih tinggi. Mobilitas air meningkat setidaknya 1 kali lipat dalam campuran 50/50 dan difusi metanol meningkat secara besar-besaran bahkan lebih dari 3 kali lipat. Nilai konduktivitas proton ditunjukkan pada gambar samping. Ya, lebih lanjut mengkonfirmasi sifat transport superior dari membran campuran sehubungan dengan SPS murni, khususnya pada kondisi hidrasi yang lebih rendah. Selain itu, ada ketergantungan bersih antara konten SPEK dan sifat transport proton muncul. Faktanya, dengan meningkatkan jumlah SPEK, peningkatan proton konduktivitas dapat dicapai dengan tetap menjaga bahan kimia yang memadai stabilitasnya. Namun, meskipun SPEK murni larut pada suhu yang tinggi menyebabkan konslet pada sistem pada suhu 120 derajat Celcius dan pada kelembaban 90 derajat. Namun, mengingat aplikasi di DMFC konduktivitas yang relatif buruk dari campuran elektrolit ini, mungkin masih dapat diimbangi dengan berkurangnya afinitas terhadap metanol. Selanjutnya adalah DMFC test atau pengujian DMFC. Parameter pengujian DMFC yang utama adalah densitas arus dan densitas daya. Pada gambar sebelah kiri merupakan grafik pengujian densitas arus crossover metanol untuk larutan 1 molar. Pada membran blended SPES dengan SPEK untuk komposisi berat 50/50% digambarkan dengan garis berwarna merah, dan untuk komposisi 25-75% berat digambarkan dengan garis berwarna biru. Densitas arus dibandingkan dengan membran Nafion 212 yang mempunyai ketebalan kurang lebih 50 mikrometer yang digambarkan dengan garis berwarna hitam. Pada gambar A, bekerja pada suhu 60 derajat Celcius. Diperoleh densitas arus membran blended berkisar 15-20 miliampere per cm persegi, sedangkan membran Nafion mempunyai densitas berkisar 200 miliampere per cm persegi. Kemudian pada gambar B, bekerja pada suhu 80 derajat Celcius, diperoleh densitas arus membran blended berkisar 40-50 miliampere per cm persegi, sedangkan membran Nafion mempunyai densitas arus berkisar 270 miliampere per cm persegi. Kemudian pada gambar sebelah kanan merupakan grafik pengujian densitas arus crossover metanol untuk larutan 4 molar. Gambar A bekerja pada suhu 60 derajat Celcius dan gambar B bekerja pada suhu 80 derajat Celcius. Pada gambar A diperoleh densitas arus membran blended berkisar 90-120 miliampere per cm persegi dan membran Nafion berkisar 600 miliampere per cm persegi. Sedangkan pada gambar B diperoleh densitas arus membran blended berkisar 200 miliampere per cm persegi, sedangkan membran Nafion berkisar 700 miliampere per cm persegi.
Dari kedua gambar tersebut terlihat bahwa densitas arus membran blended pada larutan metanol 4 molar masih di bawah densitas arus nafion 212 pada larutan metanol 1 molar. Hal ini menunjukkan bahwa densitas arus ekuivalen dengan crossover metanol yang berarti bahwa membran blended mempunyai crossover metanol yang rendah dibandingkan dengan membran nafion 212. Hasil ini menunjukkan bahwa konduktivitas proton pada membran blended lebih lambat dibandingkan dengan konduktivitas proton pada membran nafion 212. Sehingga membran blended SPES dengan SPEK lebih layak atau lebih cocok diterapkan pada membran elektrode assembly DMFC untuk penggunaan jangka yang lebih lama. Analisis selanjutnya adalah mengamati perilaku densitas daya. Gambar berikut merupakan data pengujian membran elektrode assembly dengan larutan metanol 1 molar. Pada gambar A bekerja pada suhu 60 derajat Celcius dan pada gambar B bekerja pada suhu 80 derajat Celcius. Dari gambar grafik terlihat bahwa membran blended komposisi 25-75% berat mempunyai densitas daya yang mendekati densitas daya dari membran nafion 212. Berkisar 10-15% lebih rendah. Densitas daya membran nafion 212 berkisar 72 miliwatt per cm persegi pada suhu 60 derajat Celcius dan berkisar pada 125 miliwatt per cm persegi pada suhu 80 derajat Celcius. Namun pada densitas arus yang lebih tinggi, potensial V turun dengan drastis. Berdasarkan literatur, hal ini disebabkan oleh resistansi sel yang besar dari polimer SPES. Literatur yang lain juga memberikan informasi bahwa polimer SPES murni tidak cocok untuk aplikasi DMFC. Selanjutnya gambar berikut merupakan grafik pengujian membran elektrode assembly dengan larutan metanol 4 molar. Gambar A bekerja pada suhu 60 derajat Celcius dan gambar B bekerja pada suhu 80 derajat Celcius. Dari grafik ditunjukkan bahwa membran blended SPES dengan SPEK komposisi 25-75% berat mempunyai densitas daya berkisar 110 miliwatt per cm persegi pada suhu 60 derajat Celcius atau pada gambar A. Hampir sama dengan membran nafion densitas dayanya. Sedangkan pada gambar B, dengan suhu 80 derajat Celcius, densitas daya berkisar 130 miliwatt per cm persegi dan densitas daya membran nafion berkisar 160 miliwatt per cm persegi. Pada grafik juga terlihat bahwa pada larutan metanol 4 molar, densitas arus naik menjadi 2 kali lipat dibandingkan pada larutan metanol 1 molar. Densitas arus pada membran blended 25-75%, pada larutan metanol 1 molar berkisar 200 mA per cm persegi. Sedangkan pada densitas arus pada larutan metanol 4 molar berkisar 400 mA persegi. Hal ini menunjukkan kenaikan yang signifikan. Dari data-data analisis yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan. Membran blended polimer SPES dengan ion exchange capacity 3,2 mili ekuivalen per gram dan polimer SPEK dengan ion exchange capacity 2,5 mili ekuivalen per gram dengan rasio berat 25/75% menunjukkan hasil yang paling baik. Hal ini berdasarkan dari analisis thermal mekanik yang telah dilakukan, sifat dielektrik,
koefisien difusi, konduktivitas proton, dan perilaku di MFC yang barusan kami jelaskan. Bukti penelitian ini memberikan data ilmiah tentang membran blended SPES dengan SPEK sebagai membran elektrolit polimer berbiaya rendah untuk DMFC. Demikian review artikel membran blended SPES dengan SPEK dari kelompok 2 yang terdiri dari Roja Indah Laksmana, Nugraha Luhur, dan Ratnawati. Referensi kami ambil dari jurnal Elsevier yang dilakukan oleh peneliti C. Simari dan kawan-kawan. Selanjutnya kita buka seksi diskusi. Terima kasih.